Oke, ya terima kasih Mas Asraf ya. Makasih, Pak. Kemarin kita sampai di mana ya? Untuk minggu lalu kita ngomongin apa ya terakhir ya? Apa ya? Kok lupa saya? Eh, Siklus PBB sama PPM, Pak. oh iya 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 ya. Siklus itu ya, masih siklus ya. Jadi di seputaran di mana posisi pemetaan dan penilaian massal gitu ya di dalam siklus pengelolaan PBB ya. Oke, ya, ya. Oh ya waktu itu saya minta tolong ke teman-teman baca cap 533, terutama lampirannya, jangan capnya. Kalau capnya cuma berapa pasal, 5 pasal ya, cuma 2 lembar. Yang banyak tuh lampirannya 230 lembar gitu. Ada nggak yang sudah sempat baca nih? Bang Desmond gimana? Sempat Mas Wesley baca? Belum semua, Bapak. Oh jangan semua, sedikit aja yang depan aja. Paling enggak kan lampiran cap 533 gitu. Oh ya kemarin sebelum ini saya juga sempat diskusi sama kawan-kawan alumni gitu ya yang lama-lama gitu terkait dengan cap 533. Mereka bilang itu fenomenal lah gitu ya hasil kerja bos-bos kita zaman dulu yang sampai dengan saat ini masih bisa kita manfaatkan. Oke, Mas Wesley yang mana yang sempat dibaca? Yang diingat apa di situ? Yang diingat apa, Mas? Mungkin secara garis besarnya seperti tugas dan pelaksanaan pengukuran kompetensi itu, Pak. Oh iya 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 berapa 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 bidang per hari gitu ya? Iya, Bapak. Oke, ya, oke, sudah jauh berarti itu ya. Mas Yakub sempat baca nggak Mas Yakub? Baru yang di bagian awal saja, Pak. Belum semua, Pak. Yang mana? Daftar isinya? Yang ini yang pemeliharaan basis data dari Oh, iya. manajemen informasi. Oh, kalau sudah sampai pemeliharaan sudah hampir separuh itu. Ya, sudah ini, sudah banyak. Oke deh, teman-teman sekalian ya. Kita coba diskusikan hari ini. Ya, teman-teman saya mohon karena sudah sempat baca, kalau ada yang belum paham ya silakan ditanyakan. Kalau sudah paham semua ya kita tutup kelasnya kira-kira seperti itu ya. Biar enggak ini kan bisa santai kita kan ya. Nah, hari ini saya akan mencoba melanjutkan, ya izinkan saya untuk share screen. Nah, mungkin hari ini slide saya sedikit berbeda dengan yang sudah saya bagi. Nanti saya akan bagikan juga ke teman-teman. Tapi intinya sih sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan lebih senang kalau saya sempat pakai punya saya sendiri gitu ya. Nah, ini apa ya, lebih tahulah saya alurnya kira-kira seperti itu. Jadi jalan pikirnya. Nah, kemarin di awal pada saat kita ngomongin siklus, di situ ada posisi di mana kita melakukan kegiatan pemetaan dan penilaian secara massal. Ya, terus kemarin kita juga sudah jelaskan ya, kita sudah diskusikan kenapa sih kita melakukan terutama penilaiannya secara massal. Kalau pemetaan ya kita omongin massal ya gimana lagi ya, memang seperti itu. Kalau di kita konsep pemetaan itu bukan per bidang, tidak hanya yang mendaftar gitu lah. Jadi di CAP 533 itu kalau teman-teman baca, jadi pemetaan itu kita lakukan terhadap seluruh bidang yang ada di wilayah kerja kita. Wilayah kerja kemarin saya sampaikan minimal adalah satu desa, gitu ya. Satu desa. Satu desa kita bagi ke dalam blok-blok kan gitu ya. Nah, itu semua bidang yang ada di situ harus kita petakan. Termasuk objek-objek yang tidak kena pajak. Contohnya kayak jalan, sungai, kuburan, tempat ibadah, ya semuanya kita petakan dan kita berikan nomor, ya kita berikan nomor identitas yang kita sebut dengan nomor objek pajak. Ya, jadi semua wilayah itu ada, walaupun dia nggak kena PBB, apalagi yang kena. Nah, di dalam proses pendataan seperti itu tentu akan tidak semua wajib pajak bisa kita temui gitu ya. Jadi ada juga beberapa wajib pajak yang tidak kita temui. Nggak apa-apa, tetap kita data, kita berikan nomor objek itu. Tapi subjeknya ya sudah kita kosongin dulu. Ya, nanti pada saatnya pasti dia akan datang gitu ya. Pasti dia akan datang kira-kira. Ya. Nah, itu konsep dari pemetaan secara massal gitu kita.
Nah, selanjutnya untuk bisa dikenakan PBB, ya seperti kemarin yang gambar apa namanya alur kemarin itu ya, proses bisnis itu. Nah, di situ ada proses penetapan, ya penentuan NJOP-nya, karena memang undang-undang mengamanahkannya seperti itu gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu NJOP-nya, baru kita bisa tentukan berapa pajak terutangnya. Nah, dalam menentukan NJOP-nya itulah kita perlu melakukan penilaian tanah dan bangunan. Karena jumlahnya banyak, nggak mungkin kita lakukan individual. Makanya untuk objek tertentu, ya teman-teman sudah baca kemarin ada 3 ya jenisnya ya, standar, non-standar, objek khusus. Begitu dia objek standar, nah itulah yang kita bisa lakukan penilaian secara massal, baik tanah maupun bangunan. Nah, gimana melakukannya nanti kita akan diskusikan ya, penilaian massal maupun penilaian. Nah, tapi paling tidak teman-teman sudah tahu posisinya di mana, alatnya seperti apa. Ya. Nah, ini kita mencoba untuk mendiskusikan mengenai pembentukan. Nah, kita anggap kan kemarin beda ya. Kalau kita ngomong pembentukan, berarti dia belum pernah terdaftar di basis data dengan sistem yang kita kelola, ya, yang saya bilang SISMIOP, ya, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Apakah sebelumnya nggak terkelola? Terkelola, tapi sistem pengelolaannya berbeda, ya, pemberian nomornya pun berbeda, ya. Nah, kalau dia belum terdaftar seperti itu, nah itu kita sebut sebagai pembentukan. Nah, saat ini sih mudah-mudahan sih sudah semua ya, sudah semua. Karena itu diserahkan ke pemerintah daerah, mudah-mudahan semua. Karena waktu kita tinggal masih ada sih beberapa ya, kira-kira 20%-an dari bidang objek pajak yang belum sempat kita data atau belum sempat kita bentuk basis datanya sesuai dengan sistem terbaru yang kita pakai gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pemutakhiran ya mungkin itu tidak ada. Nah, itu bedanya yang sudah terdaftar tapi ada perubahan ya, perubahan luas, perubahan bangunan, dijual sebagian dan seterusnya ya. Nah, itu akan ada perubahan. Nah, termasuklah PBB P3 yang sekarang dikelola oleh kita ya, P5L ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya itu setiap tahun akan ada perubahan sehingga setiap tahun pula dia harus ada pemutakhiran basis data. Itu. Nah, ini terkait dengan pembentukan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di CAP 533 kita dibikin apa namanya? Proses bisnisnya seperti ini ya. Sebenarnya sih intinya sama aja sebenarnya ya. Sebentar saya harus buat ini. Oke, nah di situ kalau teman-teman perhatikan siklusnya dibikin seperti ini ya di CAP 533. Sebenarnya sama aja ya. Nah, ini yang saya bilang ada beberapa modul di sini kan sebutannya modul-modul ya. Di sini ada modul penilaian ya. Sorry, kok pendataan. Di sini ada modul pengenaan atau penilaian gitu ya. Di sini ada modul penagihan, ya. Di sini ada modul pelayanan gitu ya. Nah, semua basis data yang terbentuk dalam masing-masing modul ini, ya, pengenaan, ya penagihan, penerimaan, pendataan, pelayanan, terus pengenaan dan penilaian. Nah, itu terkoneksi di dalam satu basis data, terkoneksi dalam satu basis data, ya ini yang kita simpan di dalam sistem yang kita miliki, ya. Dengan untuk mengkoneksikannya di situ ada nomor objek pajak gitu ya, di situ ada nomor objek pajak. Nah, semua
pelayanan yang kita lakukan, mulai dari pendataan objek dan subjek, itu kita memberikan nomor. Nah, nomor itulah yang akan kita pakai pada saat kita melakukan pengenaan, pada saat kita melakukan pelayanan, ya dulu sebutannya pelayanan satu tempat ya, PST, gitu ya. Melakukan penagihan maupun melakukan penerimaan. Gitu. Nah, ini 4 modul besar ya yang ada, 4 atau 5 gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi modul sengketa, gitu. Tapi maksudnya dia ke pelayanan ya. Sengketa kan BP boleh mengajukan keberatan dan seterusnya, tapi itu dilakukan melalui pelayanan. Seperti itu. Nah, inilah ciri dari sistem yang kita kelola. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, untuk pendataan atau pemutahiran, kita memakai formulir yang namanya nomor SPOP, ya kan ya, SPOP yang diberikan oleh si Fiskos gitu ya dalam rangka kegiatan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data. Ya. Nah, dari SPOP itulah nanti kita akan bisa melakukan penilaian. Ya. Penilaian akan bisa kita lakukan kalau, nah itu tadi kita memiliki datanya objek pajak itu yang kita himpun dari SPOP dan lampiran SPOP. Nah, itulah memungkinkan kita untuk objek-objek standar, nah itu dilakukan penilaian secara massal. Nah, untuk tanah, nah kita harus membuat yang namanya tabel, gitu ya, tabel harga atau nilai hasil NIR kalau kita sebut ya, tabel nilai indikasi rata-rata, ya untuk tanah. Ya. Nah, itulah nanti akan ada beberapa bidang yang mempunyai NIR yang sama. Yang saya bilang kemarin ada kode-kodenya kan ya, ada kode A, B, dan gitu. Nah, untuk memperkuat tabel ini, kita harus mempunyai yang namanya peta nilai tanah. Nah, itu yang akan nanti kita sama-sama diskusikan bagaimana kita membuat peta nilai tanah, gitu ya. Nah, itu untuk tanahnya. Terus bagaimana dengan bangunan? Nah, untuk bangunan kita harus punya yang namanya tabel harga bahan dan material serta ongkos tukang yang kita sebut dengan, kalau ini zona nilai tanah atau ZNT, kalau ini disebut dengan BBKB. Oh, ini udah ada di bawahnya ya, BBKB. Nah, gitu ya. Kalau untuk bangunan kita sebut dengan BBKB. Ya. Gitu. Ya, nah itu baru nanti kita akan bisa melakukan penilaian dan akhirnya nanti kita melakukan penetapan. Nah, kalau sudah penetapan kita lakukan penagihan, atau kalau dia udah lancar-lancar aja kita lakukan penerimaan, kira-kira seperti itu. Kalau ada masalah, monggo silakan wajib pajak melakukan pelayanan, ya. Pelayanan termasuk sengketa di situ ya, sengketa yang dilakukan di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sengketa kan bisa bagi menjadi 2 ya. Sengketa yang diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu disebut kuasi pengadilan, gitu ya. Ya, sampai dengan keberatan, gitu ya. Nanti kalau udah dia banding, nah itu ke pengadilan pajak. Itu artinya sengketa di luar Direktorat Jenderal Pajak. Tapi bersengketanya tetap kepada pengadilan pajak. Nah, untuk di pelayanan kita bisa melakukan pelayanan sengketa yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya, keberatan. Ya. Nah, semua proses ini, ya, struktur ini itu dilandasi oleh 5 hal ini. Yang mencirikan dia itu SISMIOP itu harus ada 5 hal ini. Yang pertama ada nomor objek pajak yang saya bilang kemarin ya. Yang mulai dari kode provinsi gitu ya, 51 Provinsi Bali, 71 Kota Denpasar, 03 gitu ya, Denpasar Barat. Nah, nanti ada 001 kelurahan apa, terus bloknya berapa, nah gitu ya, 001, nomornya gitu juga 0010. Nah, ini 0 berarti dia sudah SISMIOP gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 2 kode provinsi, 2 kode kabupaten, 2 kode kecamatan, terus 3 kode kelurahan, 4 kode nomor blok, dari 3 nomor blok, 4 kode nomor objek, ini kode khusus yang kemarin sudah kita ceritakan. Ya, nah itu. Terus di situ akan ada blok. Nah, inilah yang saya bilang
kemarin sampai dengan desa atau kelurahan itu kita pakai nomor yang diberikan oleh BPS. Nah, pada saat membuat blog inilah kita sendiri yang membuat. Nah, nanti kita coba sama-sama praktekkan ya, bagaimana kita membuat blog. Terus ada ZNT yang seperti tadi untuk menilai massa tanah, ada DBKB untuk menilai massa bangunan, dan harus dikelola dengan program komputer satu sistem. Nah, ini katanya disebut sebagai dasar daripada sistem itu ya. Ada NOP, blok, ZNT, kode DBKB sama program komputer. Kira-kira. Nah, itu yang saya baca dari KEP 533. Silakan teman-teman dibaca ulang untuk lebih mengetahui siklus dari pendataan dan penilaian. Siapa tahu nanti kalau ujian ada soal IC disuruh menjelaskan gimana sih siklus pendataan dan penilaian yang diatur di dalam sistem pengelolaan ini. Ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Tadi waktu di awal Bapak menyampaikan bahwa untuk siklus ini, pendataan dan penilaian, setiap tahun harus diadakan pemutakhiran data, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada daerah-daerah tertentu seperti mungkin daerah 3T atau daerah yang tidak memungkinkan itu juga selalu diupdate setiap tahun, Pak? Atau ada ketentuan khusus untuk pengupdateannya beberapa tahun sekali seperti itu, Pak? Oke, ya. Sebenarnya kan yang butuh data kan kita ya, teman-teman sekalian ya. Kalau kita merasa data itu sudah nggak baik, apa ada perubahan di lapangan, sebaiknya memang kita lakukan pemutakhiran, gitu ya. Jadi di sini ya cuma diminta seperti itu gitu. Kalau aturan berapa itu nggak ada. Tapi kalau di undang-undang diatur penilaiannya, penentuan NJOP-nya di sana diatur ya. Dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sekali, gitu kan ya. Atau untuk daerah tertentu yang perkembangannya cukup pesat, kira-kira gitu ya. Jadi NJOP-nya itu naik cepat gitu ya, seperti ada jalan baru, ada jalan apa gitu ya. Sehingga NJOP-nya kemungkinan itu dapat dilakukan setiap tahun. Artinya apa? Kalau kita melakukan setiap tahun itu nggak salah berdasarkan undang-undang, kira-kira. Itu kaitan dengan penilaian. Terus bagaimana dengan data, pemutakhiran ataupun pembentukan? Yang saya bilang tadi, yang butuh data itu kita. Kita kan pinginnya mengenakan pajak secara objektif sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, jadi kita setiap saat bisa melakukan perubahan atau pemutakhiran data. Termasuk juga untuk daerah 3T tadi. Ya, kalau memang ternyata di sana ada data yang berubah, ya kenapa enggak? Karena kalau kita menunggu wajib pajak untuk merubah, nah itu kecil sekali kemungkinannya. Ya, di Denpasar aja deh yang saya tahu banyak sudah rumah-rumah tanah yang dulunya kosong atau satu rumah yang BTN yang sudah dilakukan perbaikan oleh si pemiliknya, nggak dilaporin kalau kita nggak datang, ini kira-kira seperti itu. Ya, jadi setiap saat bisa dilakukan. Nah, cuman ya untuk yang dilakukan secara massal itu kan seperti kemarin ya, dia membutuhkan suatu perencanaan, ya kan ya. Dan juga itu zaman dulu ya, itu dapat dibiayakan. Sehingga, nah itu harus dilakukan penelitian pendahuluan. Kira-kira yang mana? Contoh tadi, kayak 3T. Begitu kita teliti, yang berubah cuma 10 dari 1000 wajib pajak umpamanya. Apakah itu kita lakukan? Kan ya, kalau maksudnya kita bikinkan sebuah rencana kerja hanya untuk merubah yang 10 kan nggak mungkin. Gitu kira-kira seperti itu. Ya, nah, yang 10 ini nggak usah dibikinkan rencana kerja, langsung aja kita datang ke sana, kita lakukan pemutakhiran untuk dirubah datanya, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk satu daerah, pokoknya kayak desa saya, namanya Desa Dahuburikauh namanya desa saya, itu banyak sekali perubahan diteliti penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh petugas, ternyata sudah banyak sekali. Diperkirakan kalau dilakukan pemutakhiran, ketetapan pajak akan naik sekian. Sehingga seimbang antara biaya yang dikeluarin, karena dulu ya, ini mohon maaf nih, ngomongnya dulu gitu ya, sudah masih bisa dibiayain, tapi kalau sekarang nggak bisa dibiayain lagi. Karena sebenarnya itu tumpang tindih antara tupoksi dengan ini. Kira-kira gitu. Jadi jawaban saya, tidak harus menunggu rencana kerja kalau memang kita mau melakukan pemutakhiran secara rutin.
Jadi setiap ada perubahan data itu dapat kita lakukan pemutahiran data. Ya, contohnya yang diterapkan sekarang untuk pengelolaan P5L, PBB P5L ya. Jadi setiap tahun WP-nya diminta untuk melakukan pemutahiran data. Gitu. Dengan cara apa? Dia menyampaikan SPOP baru ke kantor kita. Kenapa begitu? Karena kita tahu setiap tahun objek itu pasti berubah. Contohnya perikanan tangkap. Tahun ini dia menangkap 10 ton, tahun depan belum tentu 10 ton. Sehingga kan PBB-nya berbeda. Ya. Begitu juga hutan. Tahun ini dia nebang 1 kubik, 1000 kubik. Tahun depan belum tentu dia nebangnya 1000 kubik. Bisa berubah. Begitu juga kebun, tambang, dan seterusnya. Ya. Karena kan penilaian penentuan NJOP tertingginya dari situ, kira-kira gitu. Mungkin gitu ya dari saya. Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Gimana? Cukup? Kalau ada lagi yang mau nanya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke Mbak, sama-sama. Ada? Kalau enggak, saya coba lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan. Nah ini kalau kita ngomongin apa nih, pembentukan basis data ya dari sini. Jadi dia adanya di sini, di modul pendataan. Nah di sini modul pendataan kita bagi menjadi 2 ya, ada pembentukan, ada pemutahiran basis data. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah kalau pembentukan, nah di sana disebut seperti ini di undang-undang, di KEP 533 gitu ya, suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIO gitu ya. Melalui apa? Pendaftaran, katanya pendataan dan juga penilaian. Nah, itu biasanya lengkap gitu ya. Kan kita melakukan pendataan, wajib pajak wajib mendaftarkannya, setelah masuk datanya kita lakukan penilaian untuk bisa kita tetapkan. Gitu ya. Serta pengolahan data objek dan pengolahan itu ya sampai dengan SPP terbit. Setelah terbit ada penerimaan, kalau ada pelayanan gitu. Dengan bantuan komputer pada satu wilayah tertentu. Nah, satu wilayah tertentu inilah biasanya kalau pembentukan minimal dalam satu desa atau kelurahan ya, satu desa. Jadi nggak bisa tidak satu desa gitu ya, atau kelurahan ya. Nah, kenapa? Ya itu yang saya bilang kemarin. Datanya sebenarnya sudah ada, tapi sistemnya berbeda. Nah, di kelurahan A umpamanya ya, kelurahan A, ini kita mau alihkan ke dalam bentuk SISMIOP ini. Ya. Nah, ini A ini yang dari data sebelumnya kan harus kita hilangkan. Jadi kita hapus kelurahan A ini, data yang ada di sistem kita, atas kelurahan A kita hapus, kita bikinlah data baru di sini. Maka ini wajib satu desa. Ya, kira-kira gitu ya. Yang dilakukan oleh KPP atau pihak lain yang dilakukan oleh Direktur. Jadi dilakukan dulunya oleh kita, ya. Tapi karena kondisi gitu ya, jadi tidak semua kantor pelayanan punya orang banyak, jadi dapat juga dilakukan oleh pihak lain. Ya, pihak lain tentu dalam pengawasan kita ya. Biasanya kita libatkan pihak daerah desa tersebut, misalnya Karang Taruna atau apa. Jadi orang-orang daerah sana kita libatkan di sana. Tujuan kita apa? Biar kita bisa lebih dekat dengan orang-orang wajib pajak di sana. Jadi mana-mana biasanya kita pasti melibatkan pihak sana. Kita tanyain kepala desanya, ada nggak kira-kira, terutama orang lulusan STM, gitu ya. Karena dia kan bisa menggambar. Jadi kita ajak mereka. Kalau nggak ada STM juga nggak apa-apa, asal dia mau melakukan itu. Dan itu bisa kita biayain zaman dulu ya. Satu bidang bisa dibayar 2.000 kalau nggak salah, saya lupa. 2.000 sampai 5.000 lupa deh. Pokoknya lumayan gitu. Sehari dia dapat 20, kalau umpamanya 5.000 aja kan ya, udah 100.000 kan. Biasanya sih dia dapatnya lebih, terutama untuk daerah-daerah perkotaan. Bisa sampai 50 satu hari. Ya lumayan, kira-kira seperti itu. Nah itu kalau teman-teman baca di KEP 533, jadi dia membentuk gitu ya, dari yang belum ada menjadi SISMIOP. Walaupun sebelumnya ada namanya SISTEP dulu ya. Sebelum SISMIOP itu ada namanya SISTEP. Sistem tempat pembayaran. Jadi kelurahan A ini bayarnya di mana? Oh, BRI
cabang apa gitu, BRI cabang atau unit mana gitu ya. Jadi semua yang ada di wilayah kelurahan A bayarnya di sini gitu. Nah, sehingga nanti ada namanya DHKP ya, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak. Nah, itu kita berikan ke BRI atas kelurahan A ini. Nanti BRI-nya akan nyatet secara manual. Ada si A datang, ada Mas Asrop datang bayar, dia kelurahan A, dicontrengin tanggal berapa bayarnya, jumlah bayarnya berapa. Mas Desmond juga di kelurahan A oleh BRI dicatat. Nah, nanti setiap akhir periode tertentu gitulah ya, sebulan atau 3 bulan sekali, kita datang ke BRI ini, kita liatin yang sudah bayar siapa. Yang belum, kita berikan himbauan. Nanti kita catat kan, kita juga punya DHKP. Kita sandingkan DHKP dari BRI dengan DHKP kita. Ya. Nah, nanti yang belum kita cetakkan surat teguran, apa himbauan. Ya. Jadi manual beneran gitu ya. Jadi nggak bisa kita ini. Nah, dengan Sismiop nggak lagi. Gitu ya. Jadi BRI dengan kita sudah online, tapi tetap masih BRI ini dia megang desa A umpamanya yang sudah kita ubah desa A. Nah, nanti dia akan ngecek yang bayar siapa. Mas Desmond nopnya berapa? 001. 001 lunas. Di kita juga tercatat lunas di sistem kita. Tapi di awalnya belum juga bisa seperti itu, malah kita membackup data dari BRI di awal-awal Sismiop ya, yang seri-seri awal gitu. Backup data BRI yang sudah bayar siapa aja. Nanti kita masukkan ke basis data kita. Nanti disandingkan di situ yang sudah nanti keluar. Belakangan sudah bisa online dia. BRI sudah bayar, di kita juga sudah tercatat bayar gitu. Seperti itu ya untuk pembentukan ya definisinya deh. Ya, definisinya. Nah, itu nanti baru masuk ke definisi yang disebut dengan Sismiop. Sebelum ini ada nggak? Ada juga gitu ya. Sistem pemungutan yang masih manual beneran gitu ya. Nah, yang saya pernah cerita gitu ya. Waktu saya D3 praktek kerja, ternyata pas di sana itu orang mau nyetak SPPT lah gitu. Tapi ngetik waktu itu ya di manual dari buku besarnya itu dicatat siapa yang mau terbit SPPT-nya. Itu kita ketikin satu SPPT dapat uang Rp100 waktu itu saya ingat. Ongkos bis 100 gitu ya, dari rumah ke kampus itu ongkos bisnya 100. Nah, itu sampai beli mesin ketik saya ya untuk dapat borongan itu. Jadi praktek disuruh ngetik gitu ya, ngetik SPPT. Ya lumayan juga sambil belajar ngetik Pak. Nah itu tuh ya, jadi ini berkembang dia dari manual masuk ke sistem, berikutnya masuk ke Sismiop. Ya ini yang kita kelola sampai dengan terakhir. Nah di sana dalam proses pendataan tadi kan kita dalam pembentukan itu ada kan pendataan, dalam proses pendataan wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya, setelah dia terdaftar kita nilai, setelah kita nilai kita kelola ya, terbitkan SPPT, terbitkan SPTS, awasin pembayarannya, kalau ada pelayanan kita lakukan pembayaran dan seperti itu ya. Nah, di dalam proses pendataan tadi, nah ini dimungkinkan gitu ya, dilakukan dengan alternatif seperti ini. Jadi tergantung dari wilayahnya di bawahnya. Ya ini ada 4 alternatif. Gitu ya. Ada yang hanya ini ya menyampaikan dan pemantauan pengembalian SPOP. Jadi karena daerahnya betul-betul remote atau 3T tadi ya, jauh gitu ya. Terus ya WP-nya juga nggak terlalu banyak. Nah itu kita kasihkan aja, tolong Pak Lurah, ini saya mau mendata. Nah ini saya kasihkan SPOP, nanti tolong dibagikan ke warganya. Ya, kita pantau setiap bulan, kita tengok atau setiap minggu lah kita tengok ke sana yang sudah mendaftar berapa. Terus yang kedua ada namanya pendataan dengan identifikasi objek. Kita lihat di petanya biasanya sudah ada, terus kita identifikasi yang belum siapa-siapa dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat di bawah. Ada juga yang dengan verifikasi. Nah, yang paling banyak kita lakukan yang terakhir ini biasanya, ya terutama untuk daerah perkotaan. Ya, nanti kita cerita bagaimana sih caranya pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak, gitu ya.
Yang saya sampaikan tadi, semua bidang memang harus kita lakukan pendataan, ya, termasuk yang tidak kena PBB. Kuburan, jalan pun kita gambar, tapi nggak dikasih nomor ya. Kalau jalan biasanya nggak kita kasih nomor, termasuk sungai gitu nggak kita kasih nomor, gitu ya, karena dia melintasi beberapa wilayah kan. Tapi kalau kuburan, tempat ibadah, terus apalagi yang kedutaan, gitu ya, yang tidak kena PBB, tetap kita berikan nomor objek pajak, gitu. Hari ini kok nggak jalan. Ya. Nah ini kapan kita melakukan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPP. Nah di sini dijelaskan seperti ini ya. Pendataan dengan alfabet hanya dapat dilakukan pada daerah yang pada umumnya belum mempunyai peta. Ya, jadi banyak daerah-daerah ternyata yang remote tadi. Kalau dulu di Jakarta itu daerah-daerah Kapuk, mungkin daerah kampus STAN ya, zaman dulu itu saya ingat saya masih ke sana gitu waktu awal-awal STAN dibuka itu, yang di Jurang Mangu, yang ada di Bintaro sektor 9 di belakang itu masih rawa gitu. Maka kita dulunya masuk mulai pintu belakang itu, apa namanya itu, Ceger itu. Dulu pintu utama kita di sana gitu. Di belakang kampus yang sekarang menjadi depan kita, nah itu dulu masih rawa. Jadi nggak ketahuan siapa pemiliknya, ada rawanya, ada sawahnya, ada hutan. Nah kalau yang seperti itu saya kira sih dilakukan alternatif yang dipakai yang ini, ya, merupakan daerah terpencil ya, atau mempunyai potensi yang relatif kecil gitu, ya luas tapi NJOP-nya rendah gitu ya. Jadi itu cukup kita lakukan, ya sudah tetap kita data. Ya, tapi kita nggak ini. Ya, dulu bermasalah yang banyak yang di daerah Jayapura gitu. Ya, saya kurang tahu kenapa gitu. Kita kasih SPOP, kasih ke Pak Lurahnya gitu ya, atau kepala sukunya di situ. Nanti kembali cuma satu. Pemiliknya ya kepala suku itu, luasnya mana? Luasnya seluruh wilayah desa. Nah, jadi kaget di situ tuh ya. Jadi luasnya kok luas sekali. Satu desa kok cuma satu SPLPT gitu. Ya katanya memang yang punya dia sendiri. Yang lain nggak ada yang punya tanah, kan aneh gitu. Jadi satu desa cuma satu SPPT-nya. Nah itu entah si kepala desanya ini yang nggak paham dengan apa yang kita mau atau gimana gitu. Ya, kita juga nggak ngerti mau ke sana terus di mana tempatnya nggak tahu juga gitu. Karena di sana hutan aja. Ya, nah itu. Terus pelaksanaan dilakukan menyampaikan dan pemantauan pengembalian perorangan. Bisa juga jadi kita kasihkan ke orang-orang atau ini ya bisa langsung ke kepala desanya mungkin ya. Untuk daerah yang potensi PBB-nya kecil, walaupun wilayah dan objek pajaknya luas, dapat menggunakan aspirasi pendataan dan menyampaikan. Tapi ini ya memang sangat jarang ya kita lakukan. Tapi ada beberapa daerah. Contohnya kayak tadi ya, daerah Jayapura itu kita lakukan seperti itu. Karena kalau kita disuruh mendata ke sana atau ngumpulin orang sana nggak bisa, ya, jadi nggak mungkin. Ya, jadi kita sudah seperti ini aja, gitu ya. Terus yang kedua, pendataan dengan identifikasi objek. Nah, ini pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah yang wilayah yang sudah mempunyai peta. Jadi dulu ya sebelum kita sismiop sudah pernah dipetakan pada saat step ataupun manual, sudah pernah dipetakan, ya. Nanti bentuknya dia peta garis. Tapi juga ada daerah-daerah yang memiliki hanya peta foto. Ya, itu bisa kita beli sebenarnya ya. Bisa beli di Bako Surtanal namanya ya. Di situ ada peta foto, tapi juga mereka menjual peta garis. Yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak. Jadi nggak persis amat, tapi kita tahu bisa menentukan kotaan ini, gitu ya. Ini namanya satu wilayah daerah. Gitu. Kotaan ini
Ya, ini punyanya Mas Dava. Oh, ini yang segini luasnya punyanya Mas Desmond, gitu ya. Yang ini punya siapa? Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, jadi di dalam wilayah ini ada 3. Nah, itu bisa kita tentukan seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai alternatif yang ini. Oke, tapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan, jadi belum pernah. Ya, jadi sudah pernah kena, tapi nggak jelas datanya kemana. Kira-kira gitu. Nah, ini malah disebut data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap 3 tahun terakhir. Ini identifikasi, gitu ya. Jadi ada gambarnya, terus kita identifikasi punya siapa. Pendataan dengan verifikasi. Nah, ini sama dengan pemutakhiran, gitu ya. Jadi kita mutakhirkan, oh ini punya Mas Desmond ini. Tapi kayaknya di sini luasnya tadinya 1000, harusnya 1200. Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta garis dan sudah mempunyai data, gitu ya. Ya, secara lengkap. Jadi dia sudah ada datanya. Cuman menurut kita salah. Nah, ini kita sering sebut sebagai pemutakhiran data. Jadi pemutakhiran kita lakukan biasanya dengan cara verifikasi data, objek maupun subjek sebenarnya. Jadi nggak hanya objek ya. Jangan-jangan yang di sini tadinya punya Mas Desmond sudah menjadi punya Mas Asro, gitu ya. Jadi kita atau yang tadinya di sini punyanya Mas Desmond sudah dipecah nih menjadi 2. Ini punya Mas Desmond, ini punya Mas Asro. Nanti kita lakukan seperti itu. Yang ini. Nah, yang paling banyak kita lakukan yang alternatif keempat, ya, pendataan dengan pengukuran bidang. Alternatif ini dilaksanakan pada wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa. Jadi dia ada peta desanya, yang terserah dari mana. Biasanya sekarang kita nggak usah kemana-mana, kita langsung aja dari Google Map dan seterusnya ya, itu bisa kita gambar. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman untuk menggambarnya itu. Silakan mau pakai yang mana juga nggak ada masalah. Jadi saya nggak terlalu ini dengan peta, karena sekarang peta itu udah banyak sekali. Yang penting kita bisa tahu wilayah, batas wilayah desa kita. Nah ya, tapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif, gitu ya. Jadi dia ada. Nah, di sini juga ada bidang-bidangnya. Sekarang kan seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini punya siapa, nggak tahu. Nah, sehingga kita perlu datangin. Nah, kalau dulu kita ukur ini masing-masing. Nah, kita ukur temu, ini ketemu, ini ketemu, gitu ya. Nah, ini masing-masing kita ukur ini, termasuk yang tadi saya bilang, yang tidak kena PBB. Nah, ini kita lakukan. Dan nanti kita beri nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, yang kita sebut dengan nom. Nah, ini kan satu blok deh, ya. Blok 1, gitu. Ya. Di sininya pasti akan ada desanya. Nah, di sini juga akan ada kecamatannya. Dan seterusnya, gitu ya. Ya, ini nopnya. Nah, inilah yang akan kita buat pada saat kita melakukan pembentukan basis data. Ya. Nah, itulah 4 alternatif yang bisa kita pakai. Ya. Sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Bentar ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Ini terkait ini Pak, pendataan objek pajak. Kalau misalkan objek pajak yang direncanakan untuk didata itu melebihi jumlah pegawainya gitu Pak, sehingga si pegawainya tuh nggak menyanggupi untuk melaksanakan pendataan satu-satu ke objek pajak gitu. Apa bisa merekrut tenaga bantuan dari luar instansi gitu, misalkan cari relawan untuk pendataan gitu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ya betul Mbak
Anissa ya. Jadi rata-rata sih zaman dulu itu jumlah pegawai kita nggak cukup. Jadi umpamanya kita punya pegawai 10 ya yang bisa melakukan pendataan. Terus ini kita melakukan pekerjaan ini sampai dengan satu desa umpamanya ya. Ternyata ada 11 blok di sini. Ada 11 blok atau mungkin 15 blok, bisa lebih malah ada yang 20 blok. Kita anggap aja lebih lah ya. Nah, itu kan nggak mungkin dilakukan oleh satu orang. Sehingga untuk membantu kegiatan itu kita nggak masalah ya Pak. Kita cari orang luar. Tadi makanya di sini kan dibilang yang dapat dilakukan oleh ini ya, dilakukan oleh KPPBB ya, dalam hal ini pegawai kita lah ya, atau pihak lain. Nah, ini pihak lain ini bisa kita pengadaan gitu ya. Kalau zaman dulu jarang tuh pengadaan. Tapi pernah juga untuk daerah-daerah tertentu kita memetakan objek waktu itu ya, untuk daerah-daerah pedesaan waktu itu sih ya. Kita pakai perusahaan luar, dan perusahaan luar itu kebetulan pemiliknya atau pengelolanya adalah senior-senior kita, jadi pensiunan kita. Jadi nggak ada masalah Mbak, kita pakai orang luar. Ya cuman untuk memakai orang luar tadi kita harus berikan mereka peringatan atau fakta integritas kalau sekarang, bahwa apa yang dia dapat itu adalah rahasia sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang KUP gitu ya. Jadi nggak boleh disampaikan kemana-mana. Jadi hanya untuk kita aja kita. Terus yang kedua, dia harus paham bagaimana caranya mengukur, bagaimana caranya mendata, menilai enggak. Jadi mengisi SPOP itu kita ajarin mereka ya. Jadi termasuk mengukurnya. Ya, nanti mereka yang akan memberikan nomor. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak sampai memberikan nomor, tapi nomor bidang aja kayak tadi ya. Pokoknya ini yang diukur sama dia, ini blok 1. Nah, gini ya hasil ukurannya dia. Dia di lapangan hanya memberi ini nomor 1. Nanti di SPOP-nya dikasih juga nomor 1 di sininya ya. Nah, nanti knob-nya berapa? Tinggal kita yang isi. Dia di sini, di sini. Nanti kan kita yang isi knob. Nanti biasanya ada pengawasnya. Ya, jadi ada pengawasnya. Satu orang mengawasi namanya 3 desa. Nanti di atas pengawasnya itu ada lagi koordinatornya. Jadi berlapis ini. Karena kita akan pakai untuk pengenaan, jadi kita harus betul-betul hati-hati. Ya, nanti si pengawasnya itu juga harus melakukan uji petik istilahnya zaman. Dicek. Ini yang nomor 5, ini yang mana nih? Coba kita lihat ke lapangan yuk. Tengok, oh ya benar bentuknya kayak gini. Karena kadang-kadang ada yang main awur aja gitu. Yang saya pernah dapat, jadi dia ini jalan, nah ini jalan, ini bidang-bidang, langsung aja ditarik dari sini sampai sini. Ada berapa? 10 bidang. Dibagi 10. Padahal nggak sama. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi orang itu main sikat aja pokoknya. Di sini ada berapa orang? Ada 10 orang. Namanya ini luasnya 500, berarti satu orang punyanya 50. Dibilang. Ya kan nggak cocok. Padahal ada yang 30, ada yang 70, dan kira-kira gitu ya Mbak ya. Jadi dapat mempekerjakan orang lain. Karena di CAP 533 sendiri juga sudah seperti itu. Ya Mbak Anissa ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya, yang terkait dengan langkah-langkah tadi. Ya, kita mulai dari pekerjaan persiapan, biasanya itu kita lakukan di kantor. Terus ada pekerjaan lapangan, ya memang kita harus ke lapangan. Ya. Dan terakhir ada pekerjaan kantor. Ya, persiapannya kemarin juga sudah dijelaskan ya, mulai dari penelitian pendahuluan, penyusunan rencana kerja, terus kita bikin organisasi pelaksanaan kayak tadi ya, ada koordinatornya, penanggung jawabnya siapa, koordinatornya siapa, pengawas lapangan siapa, pekerja lapangannya siapa-siapa aja. Ya. Pengadaan sket peta kayak tadi ya, jadi kita harus punya dulu. Jadi orang pergi ke lapangan dia udah tahu. Nah, ini satu desa, ini kita bagi menjadi 3 blok umpamanya, blok 1 siapa, blok 2 siapa, blok 3 siapa. Nanti sketnya ini kita udah buatkan sebagai peta dasar nanti. Rincikannya, isinya, di sini kan ada bidang-bidang ya, nah, itu nanti yang akan dibuat di lapangan.
Ya, tapi sketnya kita buatkan. Jadi dia nggak boleh lewat. Kamu kerjanya sampai di sini aja. Ya, kotaan sini. Yang kamu kerjaannya di sini aja. Ya. Sehingga nanti jangan sampai yang di sini ngambil pekerjaan yang di sini. Nanti bingung kita pada saat menggambar. Ya. Ya. Terus pembuatan konsep dan pembuatan konsep peta set NT. Nah, itu biasanya sekalian pada saat kita pergi ke lapangan, kita akan membuat konsep. Konsep petanya itu adalah dibuat oleh penilai biasanya. Karena bukan biasanya, harus dibuat oleh penilai. Karena dialah yang akan menentukan sampai batas mana nilainya itu diidentifikasi sama atau dihipotesiskan sama. Kan konsep penilaian massal kan gitu ya. Jadi beberapa bidang dihipotesiskan nilainya sama. Sehingga disitulah jadi batas zona nilai tanah. Ya, ini mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi di sini ya. Karena memang menurut saya ini adalah konsep awal yang memang berat ya. Karena itu adalah pertanggungjawaban. Ya, siapa tahu nanti teman-teman juga akan membuat hal yang sama. Walaupun sekarang sebenarnya sudah ada ya, tapi tidak semua ada. Sudah ada, namun ya perlu diperbaiki atau mungkin ada beberapa yang belum ada. Terus penyusunan DBKB mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi juga di sini pada saat kita melakukan penilaian bangunan ya, penilaian massal bangunan. Gimana kita menyusun DBKB sehingga nilainya kok menjadi sekian. Ya. Nah, ini perlu juga kita koordinasi terus penyuluhan tadi ya. Termasuk mungkin nanti di sini pada saat kita membuat organisasi pelaksanaan ini, kita kalau memang merekrut orang, ya di situ kita harus melatih orang itu. Ya, jadi ada pelatihan kepada orang-orang tadi yang kayak gitu. Biar nanti dia pada saat mengerjakan pekerjaan ke lapangan, dia udah bisa. Ke lapangan ngapain? Yang pertama, ya mengumpulkan data. Kumpulkan data gimana? Berikan SPOP, biar nanti WP-nya yang ngisi. Ya, kayak tadi ini memangnya yang kita kerjakan. Ya. Ini jalan. Nah, ini bidangnya. Nah, ini kita ukur. Punya siapa? Oh, punya si A. Namanya kan ya. Nah, di situ nanti dia akan ngisi SPOP ya kan ya. SPOP. Nah, di sini juga kita akan isi. Di SPOP-nya kita kasih kode 1 mamanya. Di sini juga kita kasih kode 1. Sehingga nanti pas di kantor kita nggak lupa. Ya. Oh, ini objek ini punyanya si A karena kodenya begini 1. Nah, seterusnya. Sampai dengan habis nanti ya. Di sini. Gitu. Jadi semuanya kita lakukan pengukuran. Ini alternatif keempat yang saya ceritain. Dan memberikan nom. Ya, jadi betul dia harus memberikan nomor objek. Setelah selesai semua, satu blok biasanya kita suruh mereka mengerjakan per blok begini. Kalau sehari dia bisa 2 blok ya nggak apa-apa. Gitu. Dia bisa juga yang di sini nggak apa-apa. Tapi biasanya jarang ya, karena satu blok itu biasanya jumlahnya sampai 50, 100 gitu. Satu blok aja dikerjakan 2 hari, 3 hari. Ya, nanti hasilnya SPOP beserta gambar diserahkan ke pengawasnya. Nah, itu ya. Nah, pengawasnya melakukan penelitian hasil pekerjaan lapangan. Jadi, itu tadi yang saya bilang ya, kita ngambil sampel untuk kita cek gitu ya. Apakah sudah betul di sini ini punya si C bawahnya. Oh, di sini sudah punya si A dan seterusnya. Jadi kita ambil beberapa sampel untuk kita lakukan uji petik gitu. Ya, nah kalau sudah selesai semua, nah masuk kita ke pekerjaan kantor yang kemarin ya. Ya, penelitian data masukan, ya apa itu antara lain SDOP, ya kita cek sudah benar apa belum penulisannya, standarisasinya dan sebagainya ya. Terus dibendel, ya. Terus kita lakukan perekaman, ya. Rekaman, setelah selesai kita rekam, kita cetak DHR ya, daftar hasil himpunan rekaman ya, daftar himpunan rekaman untuk kita cek kembali apakah yang direkam itu sudah sesuai dengan SPOP-nya. Jangan sampai nanti beda karena di undang-undang disebutkan pasal 10 ya, SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Nah, kalau itu beda berarti kemungkinan besar pada saat perekamannya yang salah. Kita lakukan pengecekan, kita simpan ya. Baru nanti kita selesaikan pembuatan apa petanya. Tadi kan baru sketch aja nih karena di lapangan, baru kita kerjakan lagi
sesuai dengan standar yang ada. Baru kita cetak produk keluaran yang mulai SPPT, SETS, peta petanya dan seterusnya, THR, DHKP. Ya, nah itu kurang lebih secara garis besar proses pendataannya. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Mas Arnold. Mohon maaf, Pak, saya matiin kamera karena jaringan saya kurang stabil, Pak. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pada saat wajib pajak ini, Pak, dia telat memberikan SPOP, kan? Secara administratif itu mereka akan dikenai sanksi berupa denda 25% dari pajak pokok. Ya, Pak? Ya. Nah, kan di sini apabila biasanya, Pak, ada kendala-kendala tertentu yang mengakibatkan wajib pajak melakukan telat. Yang pertama itu mungkin karena kelalaian mereka, terus ada karena mereka tidak mengetahui cara untuk mengisi SPOP, sama mungkin mereka tidak acuh tak acuh atau tidak mau mengisi. Nah, jika memang karena kendala mereka tidak mengetahui, terus mereka tidak tahu bahwa cara untuk memberikan penambahan waktu supaya mereka tidak diberikan surat teguran, apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh Diskus ya? Iya, Pak, hal untuk menangani hal ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Tidak tertutup kemungkinan ada WP yang bandel ya, bandel memang. Baru kita terapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, kita 10 Undang-Undang PJJ. Jadi kalau dia terlambat menyampaikan, kita tegur. Habis kita tegur, nggak juga menyampaikan, ya kita terbitkan SKKP. Itu secara aturan dimungkinkan. Tapi biasanya ya, zaman dulu yang saya tahu ya, sebelum ini kita nggak pernah sampai ke sana. Pasti kita akan deketin ya WP itu. Kalau dia lupa atau nggak bisa, nah kan bisa kita ingetin, bisa kita ajarin ya. Tapi kalau yang bandel, ya biasanya sih kita minta tolong kepada orang yang diseganin di sana. Ya, Pak Lurahnya atau apa gitu ya. Jadi kita minta tolong untuk mendekati orang itu biar dia mau memberikan data untuk kepentingan pendataan. Tapi pernah kejadian, ini waktu saya di Denpasar ya, satu daerah itu nggak mau dia didata. Pak Lurahnya memang yang nggak mau. Ya, kebetulan kok saya jadi pengawas di daerah itu. Saya baru-baru pindah ke Denpasar waktu tahun 2002. Jadi dia nggak mau. Alasannya apa? Ini tanah bukan, kepemilikannya bukan milik perorangan, jadi milik adat. Sudah kita jelaskan, sudah kita berikan sosialisasi bahwa walaupun itu milik adat, ya, tapi kalau untuk pengenaan PBB tidak harus berdasarkan kepemilikan, gitu ya. Jadi siapa yang memanfaatkan, gitu kan ya? Alasannya kita memanfaatkan daerah ini, kita sudah membayar ke adat untuk pelaksanaan upacara adat, gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu. Akhirnya satu desa itu bandel, gitu ya, nggak mau. Wah, karena saya di sana, saya informasikan ke pimpinan. Jadi nggak mungkin kita bisa lakukan hal ini karena satu desa nggak mau gitu. Ya daripada kita paksain, udahlah kita tinggal aja, biarin aja lah dia. Padahal ternyata datanya sudah kehapus. Karena memang kita mau rencanakan untuk melakukan kegiatan itu gitu. Data dia kehapus. Tahun depannya nggak terbit SPPT-nya gitu, semuanya. Karena dia udah kehapus, data baru nggak ada. Karena saya batalkan daerah itu. Gitu. Akhirnya suatu saat ya belakangan, mereka butuh gitu ya ke kantor desa. Kan persyaratannya namanya bikin KTP, sudah lunas PBB belum? Kalau belum nggak bisa. Lalu PBB-nya belum terbit. Jadi banyak, termasuk ada yang mau dipindah tangan ke kepemilikan gitu ya, walaupun bukan milik dia, boleh dipindah tangankan gitu kira-kira ya. Tapi tidak menjadi hak milik oleh si pembeli, gitu. Tapi tetap masih ada. Nah disitulah kelabakan. Nyari dia pengacara gitu ya, pengacara untuk nuntut kita, kenapa data PBB-nya hilang? Dilalahnya kok pengacaranya itu teman saya waktu saya di Jakarta. Wah, memang nasib baik aja sih sebenarnya itu. Dibilang kok saya yang membatalkan ini, Pak Lurahnya cerita, cari aja yang namanya Pak Wayan Kader di sana. Gara-gara dia dulu SPT kita nggak terbit. Gitu. Dicari, tantang petenten. Lah, kok kamu datang ke sini gitu? Saya gitu ya. Cerita terus akhirnya, oh gitu. Wah ini salah masyarakat, saya minta tolong dong kalau bisa didata ulang. Gitu. Akhirnya kita ke kelurahannya, ya akhirnya bisa. Gitu. Satu daerah tertentu di daerah Gianyar. Mau ya.
Nah itu kan satu desa bandel, gitu ya. Jadi saya nggak terbitkan SKP, tapi saya juga nggak kebayang kalau waktu itu tuh SPT-nya nggak akan terbit karena sudah kehapus datanya. Saya nggak ngeh. Gitu. Ternyata ngehnya ya setelah mereka ini. Nah biasanya teman-teman sekalian kalau pas proses kegiatan ini kita sih jarang menerapkan sanksi seperti itu ya. Pasti kita akan berusaha untuk mendekatkan ke WP-nya. Mas Arnold seperti itu ya. Jadi kita undang dia atau gimana caranya lah. Yang penting pada saat itu datanya kekumpul. Kalaupun tidak gitu. Jadi atas objek namanya yang bandel ini nih, yang ini. Nggak mau dia memberikan data. Ya sudah, tetap kita berikan nomor objek pajak ya. Tapi isinya masih kosong. Namanya dulu kita pernah tulis Master X gitu ya. Ternyata banyak juga yang protes. Kok Master X sih kayak bule aja gitu. Nah, itu kita tulis akhirnya pemilik gitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan masih menemukan data nama subjek pajaknya pemilik. Maksud kita yang memiliki. Ternyata pernah jadi kasus. Kita tulis pemilik, ternyata dia bukan pemilik gitu. Dia hanya menyewa tanah itu. Tapi kita kekeh, dia memang pemilik. Bukan yang saya maksud, bukan si penyewa ini, tapi pemilik. Entah siapa, silakan tunjukkan pemilikannya. Jadi dia akhirnya memberikan data. Seperti itu. Jadi ada kita pernah tulis Master X, pernah kita tulis pemilik. Gitu. Seperti itu ya. Yang jelas namanya ada, nopnya ada, datanya kosong. Ya, ada malahan yang lebih gila lagi, dibikin luasnya harusnya 100, dibikinnya 1000. Ya. Terus kelasnya dibikin tinggi, biar nanti gede kan pasti orangnya akan datang kan. PBB-nya kok jadi 1 juta lebih, keberatan datang, mana datamu yang benar, dikasih data baru kita perbaiki gitu. Ada juga sih yang cara-cara seperti itu ya, WP-nya mau datang gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman sekarang. Jadi kita masih Izin berusaha. Pak. Yap. Mengenai tadi pengalaman Bapak tadi Pak, yang di mana itu SPPT-nya kan nggak keluar Pak. Ya. Terus itu nanti waktu kalau SPPT yang berikutnya keluar, nanti pembayaran PBB-nya jadi apa? Jadi diakumulasikan gitu nggak Pak sama saat SPPT sebelumnya belum keluar gitu? Oke ya. Jadi sampai dengan terakhir umpamanya dia keluar SPPT sampai dengan 2017 namanya ya. Terus 18, 19, 20 dia nggak terbit ini. Karena kita hapus ya. Terus dia datang mendaftar. Karena kita sudah punya sebenarnya peta dasar seperti ini. Yang mendaftar siapa? Oh si ini. Berarti dia di blok 1. Nomor berapa nih? Nomor 15. Kita kasih dia nomor 15 yang bisa. Nah, penetapan daluarsanya kan 5 tahun ke belakang. Jadi dia datang di sini, kita bisa kenakan dia 5 tahun ke belakang. Ya, jadi kita bisa tarik mundur gitu. Jadi 2021 kita kenain, 2020 kita kenain, 19, 18, 17 semuanya sampai dengan sebelum ini ya. Sorry. Ya sudah 17 berarti 20, 19, 18 gitu. Bisa kita kenakan seperti itu. Yang jelas daluarsa pengenaan itu adalah 5 tahun ke belakang. Jadi kita bisa tarik mundur 5 tahun. Kira-kira seperti itu Mas Arnold. Dalam hal ini nggak ada kayak apa Pak? Denda gitu Pak? Karena jadi tempat gitu enggak? Jelas. Pasti ada Pak. Pak. Ya. Ada Pak. Kita terbitkan SPPT untuk yang 2018 gitu ya. Nah, itu sudah berapa tahun ini dia terhutang. Ya, kita bisa kenakan sanksi di situ. Kira-kira gitu. Ya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Kalau kita memang ini terbitkan aja SKP, tapi jarang ya untuk PBB yang pedesaan perkotaan kita menerbitkan SKP jarang. Tapi dimungkinkan berdasarkan pasal 10 di Undang-Undang PBB. Ya, Mas Arnold, makasih ya. Yang lain ada yang mau nanya? Nah ini apa? Oh ini contoh ya contoh. Ini namanya satu wilayah desa yang mau kita kerjakan, ya. Yang desa A umpamanya seperti ini. Ya.
Desa A. Nah, desa A ini pada saat kita melakukan pembentukan, kita pecah-pecah dia menjadi blok-blok. Nah, ini namanya dia. Nah, contoh lebih real seperti ini dah ya. Ini satu desa, ya, satu desa. Nah, ini kita pecah menjadi 4 blok umpamanya ya, 4 atau 5 blok. Nah, kita lihat aja warnanya yang sama itu satu blok ya. Kuning, merah, hijau, dan nah, itu kita pisah dia menjadi 4 blok. Ya. Jadi ada blok 1. Nah, ini kita bikin. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Nah, ini di awalnya ya, pada saat kita membuat sket peta. Nah, di sini kan ada ya istilahnya ini. Rencana kerja kita anggap aja sudah selesai, organisasi juga sudah, pengadaan sket peta. Ya. Ini ya, ini yang nomor ini sama ini. Mungkin berikutnya nanti yang ZNT ya. Ini untuk yang pendataan biasanya ini. Ya, pengadaannya kita dapat dari mana gitu ya. Kalau dulu bisa kita dapat dari kantor desa, bisa kita dapat dari BPS dan seterusnya. Kalau sekarang kita ambil aja dari Google Maps, sudah bisa kita buat. Ya, nah nanti kita terus bagi-bagi dia menjadi blok-blok seperti ini. Ya, ada blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4. Inilah yang kita sebut sebagai peta dasar. Nah, ini namanya legenda peta ya. Nah, ini judul petanya. Ini biasanya ada skalanya. Biasanya akan ada skalanya. Kalau enggak bisa. Harus ada skala. Oh, ini peta dari BPS. Tahun 2012 kok enggak ada skalanya sih. Ini sebenarnya petanya udah bagus nih, ada koordinatnya ya. Koordinat. Nah, ini bisa kita kunci ya. Kita bentuk menjadi peta berkoordinat, peta SIG gitu. Kok nggak ada skalanya? Nah, ada skalanya. Nah, dari peta dasar atau peta desa yang kita sebut ya peta desa atau peta kelurahan ini, makanya di sini peta desa Krian ya. Jadi satu desa Krian isinya apa? Blok-blok, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Nah, untuk kita melakukan pendataannya, ya, nah kita akan pecah-pecah dia per masing-masing bidang. Ya, nah, ini kita ambil blok satunya aja. Nah, ini desa Krian, blok 1. Nah, ini masing-masing bidangnya kita anggap aja seperti ini. Nah, ini nomor 1. Nah, pada saat kita mendata, ini kan kita membuat sket peta ya. Nah, di sket peta ini kita tulis juga di sini nomor 1. Siapa namanya? Namanya si A. Nah, nanti SPOP-nya juga gitu. Kita kasih blok nomor 1, kita tulis namanya si A. Atau si WP-nya lah yang kita suruh menulis nama, alamat, luas dan seterusnya. Gitu. Begitu seterusnya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini juga kita buat. Nah, ini kan sket dia, biar nanti dia nggak berubah atau apa ya. Kita nggak bingung pada saat kita menggambar di lapangan, kita rapikan datanya, karena kita nggak ke lapangan lagi, jadi kita nggak bingung kira-kira. Ya, jadi kita bisa dapatkan datanya secara lengkap. Nah, untuk menguji, nah itulah yang kita perlu lakukan uji petik ke lapangan. Makanya kita lihat yang nomor 5 punya siapa, gitu ya. 5 punyanya si E. Kita datengin, benar nggak si E? Benar. Luasnya berapa? 2000. Bangunannya berapa? 200. Kita coba lihat ukur, oh benar, tanahnya 2000. Bangunannya 200. Berarti si pendatanya sudah benar. Itu lagi kita cek nomor lain dan ya. Jadi di sana ada kok aturannya, nanti itu rule of thumb aja sih ya. Kalau nggak salah 10% harus dilakukan uji petik gitu.
biar nanti kita yakin bahwa data di blok 1 itu sudah benar. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini nomor-nomor ini kita peroleh dari hasil pekerjaan lapangan. Ya, yang kita lakukan pengukuran per masing-masing bidang. Nah, di dalam proses pemetaan memang ada istilah apa ya, rule of thumb di dalam pemberian nomor, itu aturan yang tidak tertulis tapi dia dipakai oleh semua orang yang mengenal peta. Jadi kita memberikan nomor itu pasti dari sini, dari apa namanya, kiri atas. Ya, nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, 3 berurutan seperti itu, gitu ya, berurutan. Ya, jadi dia spiral katanya bentuknya. Ini gitu ya, jadi bentuknya. Dengan berurutan seperti ini kita tahu, oh ini hasil pemutahiran, pendataan yang belum pernah dimutakhirkan. Karena nanti kalau ada pemutahiran, ya, pemutahiran data, ya, umpamanya nomor 2 ini dijual sebagian atau dipecah menjadi 4. Jadi yang kita potong aja seperti ini, nomor 2 aja. Salah satu nomornya, salah satu bidangnya kita pakai nomor lama. Ini ya, nomor 2. Terakhir di sini nomor 9, berarti ini kita berikan nomor 10, nomor 11, nomor 12 gitu. Nah, jadi begitu kita ngelihat peta seperti ini, kita pernah tahu jadinya, oh ini blok nomor 2 ini pernah dilakukan pemutakhiran, dipecah menjadi 10, 11, 12. Ya. Di suatu saat nanti ini lagi nomor 10 ini dibeli oleh nomor 11 ini dibeli oleh nomor 10 sehingga dia menjadi 1. Nah, nomor 11 ini kita hapus, nomor 10-nya jadi luasnya 2. Gitu ya. Tadi luasnya ini 100, ini 100 berarti nomor 10 jadi luasnya 200. Ya. Kalau tadi pas dipecah ya berkurang ya. Pokoknya ini tadinya luasnya 500, ini 200, 100, 100, 100 gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ya, suatu saat nanti ada lagi nomor 4 ini dipecah jadi 2. Nah, di sini sudah ada nomor 11. Tapi nomor 11 ini kita hapus. Nah, tetap nggak boleh dipakai ini. Jadi ini nomor 4-nya kita pakai bagiannya. Di sini terakhir tadi nomor 11, walaupun dia sudah dihapus, nggak boleh lagi kita pakai. Berarti di sini dia nomor 12. Gitu. Ya. Nah, ini harus sama dengan yang ada di sistem atau di komputer, di basis data. Jadi di blok 1 di Kelurahan Krian ini ya ada sekian bidang ya di basis datanya. Di petanya juga ada sekian. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti kita bingung. Ini 12. Terus di basis data kok ada sampai dengan nomor 15. Nomor 15-nya di mana? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Di mana dia? Belum pernah loh ada di petanya nomor 15. Gitu. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan dan kemungkinan besar kita hapus. Karena nggak tahu kita. Atau mungkin kita tanyain. Kita tanya WP-nya di mana sih lokasinya sebenarnya ini. Karena mohon maaf, zaman dulu banyak juga kawan-kawan kita yang main-main di sini gitu ya, main-main di sini. Jadi memanfaatkan data itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah itu, ya nanti kita akan lebih jelas. Jadi sampai dengan kegiatan pembentukan seperti ini, apakah teman-teman bisa memahaminya? Kalau ini kita bilang sebagai pembentukan dengan cara pengukuran bidang objek pajak ya. Jadi setiap bidang ini kita ukur. Kita berikan nomor. Nomor ini sesuai dengan SPOP yang kita berikan kepada si wajib pajak. Ya, kira-kira gitu sih untuk proses pembentukan basis data dengan pengukuran bidang. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Kalau nggak ada, ini kita lanjut sedikit lagi tadi ya. Ini pekerjaan lapangan, apa yang kita lakukan? Ini ya, STOV yang kita berikan ke WP, terus bidangnya kita ukur tadi sudah saya jelas ya, dengan memberikan nomor objek pajak ya, dengan memberikan nobnya ya udah seperti ini dia ya, ada kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, blok. Nah inilah yang kita kerjakan, blok 001 tadi. Ini nomornya yang kita berikan ya, 001, 002 dan seterusnya. Nah, tanda khusus di sini ada nih penjelasannya. 1 perkebunan, kalau yang dulu ya, yang 2 perhutanan, 3 pertambangan, 7 yang belum sismiop. Nah, ini yang belum sismiop. Yang step tadi yang saya bilang. Terus 8 kopi bersama ya. 9, oh ini dilakukan belum sismiop ada 8, yang sudah sismiop ada 9. Ya, objek bersama, terus 0 yang sismiop. Nah, kalau untuk objek bersama itu biasanya dia bentuknya apartemen ya. Apa rumah susun gitu ya. Jadi di sini ada rumah susun gitu. Nah, ya. Nah, ini. Jadi masing-masing ada bidangnya gitu ya. Ini juga begitu. Ya. Nah, nob bersama itu diberikan kalau kondisinya seperti ini. Ya, jadi satu bidang terdiri dari beberapa wajib pajak. Ya. Kenapa diberikan nob bersama? Karena jelas kayak tanahnya ini, di tanahnya. Tanahnya ini kan dikuasai secara bersama-sama. Tapi di dalam penguasaan dan pemanfaatannya, pemanfaatannya sih semua ya, tapi penguasaannya itu proporsional, tergantung dari apa ya, luas bangunannya. Ya. Jadi tentu nanti yang memiliki bangunan tipe 21 akan berbeda dengan tipe 54. Ya, tapi yang jelas tanahnya ini dipakai bersama-sama. Ya. Nah, mungkin kita nggak perlu ya belajar pemisahannya. Yang jelas seperti itu. Nah, nanti atas tanahnya, nah itulah disebut dengan apa, diberikan nomor nob bersama. Ya, dengan kode di belakangnya 9. Nanti kita akhirnya sudah tahu gitu ya. Begitu nanti dia 9 berarti ini rumah susun kira-kira gitu. Karena tanahnya nanti kalau untuk rumah susun kan biasanya gitu ya. SPPT-nya itu ada bangunan unit. Nanti bisa dibaca deh di situ. Cari di internet ya. Ada bangunan unit. Artinya banyak, kalau saya punya tipe 21 berarti luas bangunan saya 21. Di situ juga ada bangunan bersama. Ini bangunan ya. Ini bangunan. Terus ada tanahnya. Tanahnya pasti tanah bersama di sini. Jadi proporsional sesuai dengan luas bangunan saya. Ini luasnya 5.000, terus bagian saya berapa di sini ya. Menjadi hak saya yang menjadi kewajiban saya dalam membayar pajak. Ya. Terus kalau bangunan bersama, nah di dalam bangunan ini kan pasti akan ada lorong, gitu ya. Terus ada tempat liftnya, mungkin ada basementnya, terus ada arena olahraganya. Itu kan bangunan bersama ya. Jadi semua orang yang menghuni apartemen itu juga bisa memakai. Nah itu kita bagi juga ya, sesuai dengan membagi tanahnya secara bersama. Ini akan ada, namanya ini luasnya berapa? 10 meter. Tanahnya berapa? 20 meter. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang dikenakan PBB. Nah, sistem itu begitu dia di sini 9, kode khususnya, akan menerbitkan SPPT seperti ini bentuknya. Tanah berapa, bangunan unit berapa, bangunan bersama berapa. Gitu. Ya.
Itu ya untuk yang NOP bersama. Kira-kira seperti itu ya untuk pemberian nomor objek pajak. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini STOP yang kita berikan. Yang ini jenis transaksi sama nomor objek pajak ini kita isi, kita yang mengisi gitu ya, situs yang mengisi. Sama ini kode ZNT. Ya, ini kita yang isi. Yang lainnya wajib pajak yang isi, ya. Nah, ini ada 3 transaksinya ya jenisnya. Ada perekaman, berarti dia data baru gitu ya pada saat pembentukan. Ada pemutakhiran, berarti NOP-nya sudah pernah ada, tapi ada perubahan. Gitu ya. Terus ada penghapusan, kayak tadi ya yang saya gambarkan di sini. Ini ya. Oh, nomor 11 dihapus, ya silakan hapus. Ya. Terus nomor 1, 2, 3, 4 awalnya kita rekam karena dia belum pernah ada, itu rekaman baru. Pemutakhiran yang mana? Nah, kayak tadi ya. Nomor 10 sama nomor 11 digabung. Nah, berarti nomor 10 kita mutakhirkan, nomor 11 kita hapus. Begitu juga pada saat nomor 2 ini dipecah ya. Nomor 2 kita mutakhirkan, 10, 11, 12 kita rekam baru ya. Karena dia memang belum pernah ada nomor ini di tempat kita ya, di basis data kita. Ya. Nomor 2 dimutakhirkan kenapa? Karena luasnya berubah. Mungkin dulu 1000 hanya menjadi 250 karena dibagi menjadi 4. Ya, jadi nomor 2 kita mutakhirkan luasnya. Nomor 10, 11, 12 kita rekam baru karena memang nomor itu belum pernah ada. Ya. Yang kita lihat nomornya ya. Kayak tadi nomor 11, oh kita hapus karena memang dia digabung ke nomor 10. Nomor 10 kita mutakhirkan. Begitu juga dengan di sini ya. Nah, nomor 4 dipecah, berarti nomor 4 dimutakhirkan. Terus ini nomor 13 harusnya ya. Nomor 13 ini data baru, kita rekam baru. Ya, nomor 4 tadinya luasnya 5.000 menjadi 2.000 atau 3.000. Nomor 13 data baru. Pecahan dari mana? Dari nomor 4. Nah, di sini juga nanti akan jelas. NOP asalnya berapa? Kita bilang ini perekaman baru nomor 13, asalnya nomor 4. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita dapat data lamanya yang belum siap, yang pertama kita tulis nomor SPPT-nya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Perlu. Ya. Cuman di sini nih. Ya, tadi ya. Nomor ini, nomor berapa? 13, asalnya dari 4. Gitu ya. Karena dia nomor 4 berarti kita mutakhirkan, nomor 13 kita rekam baru. Sehingga nanti pada saat kita cari, kita tahu, loh kok ada nomor 13, dari mana dia? Lokasinya di mana? Oh ternyata dia pecahan dari nomor 4. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini kan kita yang harus mengisi ini, jadi poin-poin ini kita yang isi. Ya, jadi jenis transaksi, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini kita yang isi ya. Nah, begitu masuk ke data objek, data subjek, nah, rinciannya, nah itu WP yang isi. Nah, kode ZNT nomor berapa? 23, nah kita yang isi. Nanti kita akan jelaskan ya, kode ZNT itu seperti apa. Itu. Ini pekerjaan kantor tadi sudah ya, jadi merekam atau menghimpun dulu. Setelah kita himpun, kita rekam. Setelah kita rekam, kita gambar petanya, baru kita cetak hasil keluarannya ya, berupa peta atau berupa SPPT, STTS, DHKP, DHR, DHR. Begitu teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan terkait dengan pembentukan? Oh, enggak ada.
dan mungkin pemutakhiran. Gimana? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Kan tadi yang di blok-blok itu, Pak. Kan terkadang ada yang blok sebelumnya kan nomornya 001, kemudian dilakukan pemecahan gitu, Pak. Ya. Kita kan sebagai pekerjanya kita harus melakukan pemutakhiran ya, Pak. Iya. Nah, yang saya tanya tuh waktu kita melakukan pemutakhiran itu tergantung update-annya atau kita melakukan per tahun gitu, Pak? Waktunya. Gitu, Pak. Oke. Ya. Untuk pemutakhiran kan ada dua ya. Sebenarnya kan ada dua. Ada yang aktif, ada yang pasif disebutnya ya. Kalau yang aktif, kita yang ke lapangan. Jadi kita membuat rencana kerja. Kalau memang itu wilayahnya besar ya. Tapi kalaupun tidak, kita ke lapangan, ya nggak usah rencana kerjaan lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu biasanya dibuatkan rencana kerja ya, karena ada kaitan dengan pembayaran ya, zaman dulu ya. Ini saya cerita zaman dulu, tapi sekarang nggak betul lagi. Atau pemutakhiran secara pasif, jadi kita menunggu WP yang datang. Ya kayak tadi namanya saya ulangin. Nah, bapaknya ini punya siapa? Mas Abdul Rosak namanya nomor 9 ya. Ternyata Mas Abdul Rosak ini dijual tanahnya. Atau ya udah kita anggap aja dijual sebagian ya. Dijual sebagian. Gitu. Yang beli Mas Bani. Ini namanya luasnya tadinya 1000, ini dijual 300 meter ya. Nah, ini dapat kita lakukan secara aktif, artinya kita datengin dia ya, ke lapangan, gitu ya. Atau pasif, si WP-nya yang datang. Nah, yang mana aja kan sama sebenarnya ya. Cuman siapa yang duluan tahu gitu aja. Nah, atas data nomor 9, ini kan nomornya 9 ya. Punyanya Mas Bani, kita lakukan pemutakhiran. Kenapa? Karena tadinya luasnya 1000. Ya. Sekarang dia menjadi 700. Tapi masih tetap punyanya Mas Bani gitu ya. Itu kita lakukan pemutakhiran. Nah, yang 300 ini nomornya berapa? Kan belum ada ya. Tadi terakhir nomor 13, berarti sekarang ini nomor 14 ya. Nah, nomor 14 ini kita rekam baru. Jadi dia perekaman. Atas nama siapa? Dibeli oleh Mas Abdul Rojak. Sudah dibeli. Berarti subjek pajaknya namanya Abdul Rojak, NOP-nya nomor 14, luas tanahnya 300. Nah, 300 itu dari mana? Dari nomor 9. Makanya nanti di sini yang kita tulis nomor berapa tadi? 14 ya. 14 kan data baru dia. Asalnya dari mana? Nomor 9. Gitu. Ya. Nah, ini kan saling berkaitan dia, perekaman baru. Kalau dia sudah ada datanya ya, tapi kalau di awal tadi semuanya perekaman. Karena kan data awalnya nggak ada. Kalau sudah terjadi seperti ini ya, yang kita lakukan. Jadi yang nomor 14 kita rekam, baru, berarti dia pendataan baru, asalnya nomor 9. Luasnya nanti di sini 300. Ya. Nah, kalau untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 9. Nah, ini. Yang nomor 9 atas nama Mas Bani itu. Nah, ini nomornya tetap 9. Nah, kita lakukan pemutakhiran. Luasnya menjadi berapa? 700. Ya. Nah, nanti biasanya sih di sini dikasih keterangan. Dijual sebagian ke nomor 14. Gitu. Ya, di sini kita tulisin biasanya dijual sebagian ke nomor 14. Jadi kita tahu pada saat kita mencari, nomor 9 ini tadinya luasnya 1000. Lah kok sekarang menjadi kurang? Oh, ada pemutakhiran. Kenapa pemutakhiran? Ada penjelasannya di sini. Nah, itu bisa kita lakukan secara aktif. Kita ke lapangan, kita buat rencana kerja.
Atau kita tunggu WP-nya datang, kira-kira. Mungkin bisa menjawab ya Mas tadi ya. Bisa Pak, paham Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama. Yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Sambil saya. Izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Bani. Saya izin bertanya yang slide sebelumnya Pak. Ya. Yang peta tadi Pak. Ini. Iya Pak. Nah. Itu kan ada banyak warnanya Pak, ada yang kuning, ada yang pink gitu Pak. Itu maksudnya gimana Pak? Oke, ya. Oke, kita dari sini aja ya, dari sini. Awalnya kan dia satu desa ya, disebut dengan Desa Krian. Ini kita anggap aja belum ada warna ya. Oh, ini peta dasarnya adalah peta Krian. Nah, pada saat kita akan mengadministrasikan objek di daerah Desa Krian ini, kita harus membagi desa ini menjadi blok-blok ya. Menjadi blok-blok. Karena kan tadi saya sampaikan, nomor objek pajak itu kan mulai dari provinsi sampai dengan desa. Itu kewenangan dari Depdagri lah ya, atau apa BPS yang memberikan nomor. Jadi nomornya sama. Nah, kita dalam mengelola PBB itu mempunyai kewenangan untuk memecah desa itu menjadi blok-blok. Nah, ini kita pecah menjadi 4 blok ceritanya tadi ya Mas ya. Jadi yang kuning blok 1, yang merah blok 2, yang hijau blok 3, yang pink ini blok 4. Nah, ini peta desa yang sudah kita pecah-pecah menjadi blok-blok. Ya Mas ya. Nah, di dalam prosesnya masing-masing blok ini kan terdiri dari bidang-bidang ya Mas ya. Ya teman-teman semua ya. Nah, ini peta blok namanya. Kita ambil dia menjadilah dia peta blok. Khusus untuk yang kuning ini aja, blok 1. Sampai ke sinilah ya, jika ada salah. Jadi kita ambil di sini nih. Ya, yang batas-batas ini ya. Yang warna kuning lah sampai hijau dikit. Nah, ini. Itu kita anggap sebagai blok 1. Nah, ini peta blok 1, isinya apa blok ini? Nanti dilihat di Kepri Mas kayak. Peta blok, ini blik ya, blok harusnya. Peta blok itu isinya adalah bidang-bidang objek pajak atau disebutnya bidang persil. Nah, ini nomor 1, nomor 2, gitu Mas. Ya. Jadi kuning tadi menandakan batas blok. Hijau juga batas blok, merah juga batas blok. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, Mas Dani ya. Kalau ada lagi silakan sambil saya beres jadinya apa namanya itu? Absennya ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Jadi untuk bagian tanah bersama itu bagaimana ya, Pak? Saya tadi agak miss apakah untuk apartemen, terus rumah susun, kemudian kos itu berarti cara penghitungannya pendataannya sama, Pak? Biasanya sih untuk apartemen atau rumah susun ya. Kenapa? Karena dia bukti kepemilikannya kepemilikan bersama gitu ya. Jadi nanti ada sertifikat untuk rumah susun itu ada. Jadi kalau untuk sertifikat rumah susun itu tanahnya kepemilikannya bersama, bangunannya ada yang bersama, ada yang unit gitu ya. Yang unit yang mana, yang bersama yang mana gitu. Nah, yang unit itu adalah yang kita beli itu. Mbak Niko belinya tipe 21, berarti luas unitnya Mbak Niko ya 21. Nah, di situ ada bangunan bersama. Nah, itu luasnya kan beda-beda ya. Nanti kita bagi secara proporsional. Mbak Miko belinya tipe 21, berarti nanti luas bangunan bersamanya umpamanya ada 2.000, jumlah penghuninya ada berapa, nah itu bisa kita bagi lah. Kita hitung secara proporsional. Begitu juga dengan tanahnya. Tanahnya kan cuma ada di bawah, yang lantai 5, lantai 6 kan nggak punya tanah. Tapi dia juga berhak atas tanah yang ada di bawah. Gitu. Nah, jadi besarannya beda-beda. Jadi hanya yang dipecah menjadi kepemilikan apa ya sebutannya ya? Sertifikat kepemilikan rumah susun gitu ya. Sertifikat kepemilikan atas rumah susun itu sebutannya ya. Sertifikat kepemilikan atas rumah susun. Itu sama aja apartemen ya, iya, rumah susun iya, tapi di kita di bahasa Indonesia
akan menjadi rumah susun. Nah, yang seperti itu ya kita bagi menjadi ini Mbak, apa namanya? Nob bersama. Tapi kalau kayak kos-kosan itu enggak ya. Kira-kira gitu. Ya. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau ada yang masih mau bertanya silakan ya. Mas Arnold hadir ya tadi ya. Mas Bani hadir. Safik hadir. Jadi semuanya hadir ya. Ada yang mau bertanya silakan. Gimana? Kalau nggak ada, nah ini saya akan bagi yang tadi di grup aja deh, biar nggak ini di sini. Nah ini ada apa? Nah latihan lah ya, latihan buat teman-teman. Nah tadi kan saya menyampaikan ada 4 alternatif ya kegiatan pendataan yang bisa kita lakukan dalam rangka pembentukan basis data ya, yang diikuti dengan kegiatan pendaftaran dan penilaian. Nah, silakan coba diidentifikasi untuk wilayah. Nah, tadi kita bilang yang bisa dilakukan per wilayah desa ya. Nah, atau kelurahan. Nah, kalau di tempat tinggal teman-teman masing-masing sekarang, mau yang di kosan atau mau yang di rumahnya masing-masing, gitu. Saya sih berharap di rumahnya masing-masing ya, biar lebih paham gitu dengan lingkungan. Karena kalau kita untuk memahami lingkungan, kalau kita kos biasanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita tinggal di daerah itu, rumah kita di situ, asli kita di situ, biasanya kita paham. Ya, karena kecilnya kita di situ. Nah, di sini melihat kondisi yang ada di wilayah desa kelurahan tempat tinggal Anda saat ini, apabila Anda petugas pajak, mana alternatif pembentukan basis data yang dapat Anda lakukan? Nah, pilih di antara 4 alternatif tadi yang mana. Nah, tentu nanti akan ada alasannya ya. Akan ada alasannya, dan bila perlu sambil iseng-iseng coba nanti buka Google Map ya, atau peta yang apa aja boleh. Nanti teman-teman coba gambarkan wilayah desanya masing-masing ya. Mencoba dulu ya, mencoba seperti itu ya. Tapi intinya bagaimana kita ya, dari kondisi yang ada saat ini, alternatif mana yang Anda pilih untuk melakukan pembentukan? Kita anggap aja ini pembentukan semuanya, karena materi kita adalah materi pembentukan. Dengan melihat kondisi wilayah Anda di desa itu, yang mana yang Anda pilih kira-kira gitu? Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya deh. Izin Pak. Ya. Ini Pak,
bagaimana kita mengetahui kalau di daerah kita itu data pada petanya itu udah memenuhi sesuai dengan pendataan yang berbeda-beda tadi ya Pak? Apakah harus menanyakan kepada Pemda setempat atau gimana? Saya kira nggak usah sih. Saya kira nggak usah menanyakan ya. Pilihannya paling antara nomor 1 dan nomor 4 aja kira-kira ya. Nomor 1 ya mungkin ada beberapa yang nomor 2 dan nomor 4 gitu. Pilihannya pasti akan ada di situ. Kalau saya perhatikan sih kondisi yang ada sekarang ya. Jadi nggak perlulah kita nanya kemana-mana. Biasanya sih ya kita pasti akan ada sumber data ya. Tapi kalau sekarang sih kalau saya perhatikan semua wilayah sudah ada peta dasarnya sebenarnya. Coba ada perhatikan di Google Map, ada nggak daerah yang nggak ada? Mbak Ayu kampungnya di mana? Daerah desanya? Kota Tangerang, Pak. Apalagi Kota Tangerang ya, jangan ditanya ya. Nah, agak di kampungan dikit lah, di desa dikit deh ya. Ya, pasti sudah ada. Kayak saya ya sudah mencoba Desa Dauh Kurikau gitu saya cari. Ada di situ. Petanya juga udah jelas. Jadi mungkin paling ini ya alternatif keempat. Ya kita anggap datanya belum ada, tapi petanya sudah ada gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang daerah yang agak jauh masih belum mungkin ada. Ya, jadi di ini sendiri aja ya, anggap aja sampean ini adalah kepala seksi pendataan, gitu ya. Jadi saya akan melakukan pendataan daerah sini, saya pilih alternatif ini. Ya, alasannya apa, konsekuensinya seperti apa kira-kira. Ya, itu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau cukup, saya kira untuk hari ini cukup ya. Nanti kita ketemu lagi. Nah ini saya belum berani mastiin tanggal 18. Saya cek dulu jadwalnya sebelum keluar. Tapi yang jelas saya nanti ditugaskan ngajar di BDK ya. Jadi takut saya nanti bentrok dengan jam kita. Jadi saya nggak bisa. Mungkin saya izin. Yang jelas nanti materi itu ya saya ngajar sampai tanggal 18. Harusnya sih seminggu karena ada tanggal merah. Jadi dia mundur sehari sampai tanggal 25. Takut saya nanti 2 hari saya nggak bisa ya. Tanggal 18 sama tanggal 25. Saya sih berharap di tanggal 18 yang sesi pagi saya masih bisa sehingga nanti saya nggak uber-uberan ini waktu gitu ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya. Silakan nanti sambil baca-baca lagi kalau sempat ya, silakan dibaca-baca lagi dan coba dijawab diskusi kita yang tadi. Ya, saya kira itu ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.